Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman at live semuanya? Kembali lagi bersama aku Devi Puspita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan video ini post, dan alhamdulillah kita harus mengucapkan syukur karena tanpa izin Allah mungkin aku nggak bisa post video ini, dan juga sebaliknya teman-teman tidak bisa nonton video ini. Di sini kita akan membahas tentang berita yang viral beberapa pekan lalu di berbagai media sosial, di Twitter, dibicarakan di sana, di Instagram, di YouTube, hampir semuanya ngomongin tentang hal ini. Dan itu adalah seorang penyanyi perempuan yang teman-teman udah tahu bersama dengan skandal membernya, salah satu anggota bandnya itu. Di sini ingin mengambil pelajaran dari berbagai hal yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut, di mana yang pertama adalah ketika kita ada berita apapun ya, bukan cuma skandal itu aja ya, semua berita kalau misalkan itu belum diklarifikasi oleh orangnya, kita jangan membicarakan keburukannya duluan atau bilang ke teman-teman, kamu tahu nggak sih? Nah, karena kamu tahu nggak sih ini akan menyebarkan ke orang lain, kemudian ketika ini dibicarakan panjang lebar tanpa terkendali, jatuhnya ke ghibah. Nah, terlepas dari hal tersebut adalah fakta ataupun belum fakta, ataupun bahkan tidak seperti itu kenyataannya, jangan buru-buru disebarkan ke orang lain dengan tambahan bumbu-bumbu yang biasanya menghiasi sebuah peristiwa atau berita dari seseorang yang aslinya kejadiannya seperti ini, akhirnya diceritain ke orang biar seru atau biar dapetin antusias orang lain, ditambahilah bumbu-bumbu dengan hal yang sebenarnya tidak seperti itu. Nah, itu tidak boleh karena bisa merugikan pihak lain. Karena bisa merugikan pihak lain atau bisa merugikan diri kita sendiri. Kenapa seperti itu? Ketika kita membicarakan hal buruk orang lain, kemudian berawal dari kamu tahu nggak sih, di situ juga kita sedang merusak citra diri kita sendiri. Ketika kamu bersama dengan orang-orang yang seperti ini, berhati-hatilah karena bisa jadi di depan kamu dia membicarakan orang lain, tapi di belakang kamu dia bisa membicarakan diri kamu. Jadi perlu hati-hati karena orang yang baik itu dia tidak akan membicarakan keburukan orang lain, terlepas itu fakta atau cuman gosip aja gitu. Dan yang kedua, kalau misalkan terjadi berita apapun, entah itu cuman di lingkup sekitar kamu aja atau berita artis yang viral dan sebagainya, tidak perlu memberikan reaksi terhadap semuanya. Sekalipun kita di situ diminta untuk memberikan reaksi, tapi di sini kita memberikan reaksi yang positif. Dalam arti adalah pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut tanpa menambah-nambahinya. Sekali lagi ya, tanpa menambah-nambahinya. Karena itu bisa merugikan orang lain dan juga diri kamu sendiri. Ketika kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang ada di sekitar kita, pada saat itu juga kita bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Karena Allah mengizinkan hal tersebut terjadi kepada orang lain tanpa harus kita alami terlebih dahulu. Bisa jadi itu pesan buat diri kita untuk berbenah juga. Kalau kamu seperti ini, nanti jadinya seperti ini loh. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan terhindar dari hal yang seperti ini. Jadi kita perlu mengambil segala hal yang terjadi di sekitar kita, entah nggak harus melulu dari artis, nggak harus melulu dari orang hebat dan sebagainya, tapi cukup dari lingkup yang sederhana di sekitar kita dulu aja. Kalau kita bisa mengambil pelajaran dari hal yang kecil, dari hal yang besar pun kita pasti bisa ambil daripada itu. Namun dari berita tersebut kita bisa ambil pelajaran terlepas itu fakta atau tidak ya. Ini tentang rumah tangga ya teman-teman. Tentang rumah tangga, kalau kita pengen rumah tangga kita harmonis, kita harus memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Dalam hal ini, istri memenuhi hak suami dengan melakukan kewajibannya sebagai istri, kemudian istri dipenuhi haknya oleh suami dengan suami tersebut melakukan kewajibannya sebagai suami. Dalam hal ini, dalam rumah tangga itu pasti ada yang namanya masalah. Kita nggak akan pernah terlepas dari masalah. Sekalipun itu dalam rumah tangga ataupun belum berumah tangga, itu pasti ada masalah. Dan kita perlu sekali meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi rumah tangga kita dari keburukan, dari hal yang tidak baik seperti itu. Dalam rumah tangga sebelum terbentuknya itu pasti kan ada yang namanya pernikahan. Sebelum pernikahan itu pasti ada yang namanya seleksi pasangan. Nah, pentingnya seleksi pasangan di sini untuk mengetahui laki-laki ini baik untuk saya atau tidak, perempuan ini baik untuk saya atau tidak. Terlepas kita tidak tahu atau tidak punya kuasa terhadap masa depan, di sini yang bisa kita lakukan sebagai hamba Allah yang sedang berusaha untuk yang terbaik dalam kehidupan kita adalah dengan cara
mendekatkan diri kepadanya. Ketika kamu jatuh cinta atau menghendaki seorang laki-laki, atau kamu laki-laki yang menghendaki perempuan, wah ini kayaknya cocok nih jadi ibu dari anak-anakku, ini cocok nih jadi ayah dari anak-anakku, yang pertama dilakukan adalah konsultasi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke pemilik hati semua yang ada di dunia, untuk minta tolong, ya Allah, apa yang harus aku lakukan ketika aku jatuh cinta dan menghendaki seseorang ini untuk menjadi pembimbing atau menjadi pengasuh dari anak-anakku, menjadi pendidik dari anak-anakku, misalnya seperti itu. Nah, di sini ketika kita mengadu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang tahu masa depan kita itu seperti apa, kita akan diberikan bimbingan gimana atau apa yang harus kita lakukan ketika kita merasakan jatuh cinta, sehingga kita nggak salah ambil jalur. Di sini orang jatuh cinta itu gambarannya seperti orang yang tidak sadar. Ketika sadar aja, kadang-kala kita masih suka meleng dan juga salah ambil keputusan karena ya kita tidak punya pengetahuan tentang itu, apalagi ketika tidak sadar atau mabuk dalam hal ini. Kita perlu sekali bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap nafas kita. Jadi berdoa, kemudian minta petunjuk apakah laki-laki ini baik untuk saya atau tidak. Itu sangat penting. Kemudian selain itu kita perlu melakukan tes. Tesnya seperti apa? Jadi untuk mengetahui watak laki-laki itu kayak gimana aslinya, atau bawah sadarnya itu seperti apa. Bawah sadar itu spontan ya. Menurut Sigmund Freud, salah satu tokoh aliran psikologi psikoanalisa, di situ disebutkan kalau manusia itu mayoritas dikendalikan oleh bawah sadarnya tadi. Kalau bisa digambarkan dalam gunung es, dia menggambarkan dalam gunung es itu yang tampak sedikit di atas permukaan air laut itu adalah conscious atau kesadaran, yang di dasar itu adalah ketidaksadaran. Ketidaksadaran itu ada beberapa hal, di sini ada 3, ada id, ada super ego, sama ego. Id sendiri itu adalah wish, kayak harapan, seperti kebutuhan seperti kebutuhan psikis seseorang. Kalau ego itu adalah gimana seseorang itu memenuhi kebutuhan psikisnya, sedangkan super ego itu adalah moral, norma, dan sebagainya itu untuk memenuhinya. Kalau orang super egonya tidak ada, orang akan memenuhi kebutuhan itu tadi dengan sembarangan cara. Itu juga termasuk kebutuhan makan, minum, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ego ini apa yang dilakukan, kemudian super ego adalah saya melakukan dengan cara seperti apa, baik atau buruk, seperti itu. Nah, jadi untuk mengetahui bahasa dari seseorang, kita bisa melakukan beberapa cara, yaitu dengan cara yang pertama adalah mengajaknya safar atau dalam perjalanan. Dalam perjalanan ini, ketika seseorang jenuh dan sebagainya, dia akan menampakkan dirinya. Kalau orang kesel, biasanya dia akan mudah marahkah, atau dia sabarkah, atau ketika dalam perjalanan dia orang yang egoiskah, atau orang yang suka berbagi, orang yang mementingkan orang lain, di sini akan tampak semuanya. Yang kedua adalah dengan mengajaknya berbisnis. Dengan berbisnis, misalkan kamu amanahkan dia untuk memegang sesuatu, di sini dia akan amanah atau enggak sih? Dia akan bawa uang kamu kabur, atau dia amanah dalam hal ini. Itu juga bisa salah satu cara untuk mengetes watak asli seseorang. Yang ketiga adalah satu atap dengannya. Nah, dalam hal ini kan kita kalau misalkan belum kenal kan nggak mungkin ya satu atap sama orang tersebut. Kita bisa cari cara dengan cara tanya tetangganya, kemudian gimana sih orang ini kesehariannya, dia sering menghabiskan waktu di mana, apakah orang ini suka ke masjid atau tidak, apakah orang ini itu baik dengan orang lain atau tidak, dan sebagainya. Teman-teman bisa tanya ke tetangganya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kita perlu sekali mengetes atau mengecek pasangan kita, orang yang kita kehendaki di awalnya. Memilih pasangan itu seperti halnya filter ya. Kalau misalkan filternya udah bagus, itu ke belakang memperbaikinya juga akan lebih ringan. Kenapa ada kata memperbaiki? Karena di sini kita tidak bisa memaksa semua orang yang masuk dalam kehidupan kita tuh sempurna, nggak ada cacatnya, nggak ada buruknya, sama sekali nggak bisa. Akan ada beberapa kekurangan dia, akan ada kelebihan dia, dan masalahnya kekurangan yang dia miliki ini adalah kekurangan yang bisa kita toleransi atau enggak. Nah, di situ kita bisa cari tahu dengan cara 3 hal tadi. Contohnya dalam hal ini ya teman-teman, ketika sedang melakukan pendekatan, melakukan tes tersebut, ternyata orang ini adalah orang yang suka marah, temperamen, banting-banting, seperti itu. Nah, apakah sifat tersebut itu termasuk dalam hal yang bisa kamu toleransi atau tidak? Kalau misalkan tidak, ya udah jangan dilanjut sebelum terlalu cinta. Karena ketika orang terlalu cinta itu biasanya dia tidak objektif. Apalagi tadi ya, jatuh cinta itu kita digambarkan dalam keadaan mabuk atau tidak sadar. Apalagi kalau misalkan jatuh cintanya udah terlalu dalam, segala hal yang buruk ada padanya,
sekalipun itu sebenarnya nggak bisa kamu toleransi. Kalau udah bucin itu biasanya akan, oh ya udah nggak apa-apa kok, aku kan bisa merubah dia. Setiap orang kan pasti punya kekurangan di sini. Aku pasti bisa merubah orang ini kayak gitu. Pasti akan ada kata-kata dan kalimat seperti ini kalau misalkan udah terlalu bucin. Banyak sekali ya teman-teman, mungkin bisa lihat di sekitar teman-teman sendiri atau kamu, jangan sampai seperti itu. Misalkan pasangannya ada yang lapor, oh ini pasangan kamu tadi aku lihat dia selingkuh nih. Terus kemudian kamu karena terlalu bucin, enggak, paling kamu salah lihat, mungkin dia cuma teman dan sebagainya, padahal bisa jadi itu petunjuk dari Allah kalau misalkan laki-lakinya adalah bukan laki-laki yang baik. Jadi filter pertama memilih pasangan itu sangat perlu sekali agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan sekali lagi, salah satu cara terbaik adalah dengan istikharah, yaitu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang tahu masa depan kita lebih dari apapun. Karena bisa jadi ketika kita jatuh cinta, orang yang menurut kita baik banget, yang kamu banget cintai, bisa jadi itu buruk untuk diri kamu, dan hal yang benar-benar kamu benci sekali bisa jadi itu baik untuk diri kamu. Jadi seperti itu teman-teman, semoga kita semua bersamakan dengan orang-orang yang soleh dan juga solehah, yang bisa membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, bukan cuma di dunia aja tapi di akhirat juga. Oh ya, satu lagi, frekuensi itu sangat penting, dimana value-nya juga harus sama. Kemudian cara pandang terhadap kehidupan itu kalau misalkan bertolak belakang, ini sangat berbahaya. Memang itu mungkin dianggap sepele kali ya, mungkin. Misalnya aja contoh, dalam rumah tangga kan pasti punya anak ya. Pas punya anak, misalkan metode pendidikan kepada anak, kamu pengennya seperti ini tapi value suamimu beda. Itu akan menjadi bentrok dan juga pertengkaran yang awalnya sedikit sepele, tapi kalau dilama-lamain dan juga dibiarin bisa jadi masalah besar. Jadi sefrekuensi, secara personality cocok, dia soleh, itu yang penting. Yang pertama, soleh atau solehah, karena orang yang takut sama Allah, sekalipun kamu tidak mengawasinya, dia akan berpikir kalau Allah selalu mengawasinya. Jadi seperti itu ya teman-teman, mohon dipertimbangkan ketika memilih pasangan agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Memang sih, siapa sih di sini yang pengen rumah tangganya hancur dan berantakan? Semua orang pasti pengennya semua baik-baik saja, langgeng, long last sampai akhirat, sampai ke surga. Dan caranya gimana? Yaitu tadi, minta petunjuk Allah, dan kita usaha dengan melakukan pendekatan pengecekan tadi tanpa harus memburu-burukan atau tanpa harus gegabah, wah ini orang ini cocok, aku langsung suka sama dia, aku langsung cinta, jadi langsung nikah, tanpa pendekatan, tanpa pengecekan, karena itu bisa fatal. Jadi harus diperhatikan ya, karena kamu berharga dan kamu berhak mendapatkan kehidupan yang sangat baik karena kamu orang baik. Jadi seperti itu teman-teman. Sekali lagi, ketika ada berita yang beredar di sekitar kita, jangan buru-buru menyebarkan berita tersebut dengan kalimat, kamu tahu nggak sih, karena itu akan berimbas yang tidak baik. Cukup ambil pelajarannya, kemudian terapkan dalam kehidupan kamu. Kalau bisa kamu sharingkan ke teman-teman pelajarannya, bisa di-sharingkan karena bisa jadi itu menyelamatkan kehidupan orang lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mohon maaf apabila ada perkataan yang mungkin kurang tepat dan berkenan. Jika kamu punya pandangan lain dan juga pendapat lain terhadap berita tersebut, silakan komen di kolom komentar. Monggo, silakan bebas, kamu boleh tulis apa aja di sana. Jadi seperti itu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di next video. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya.